kenapa banyak sekali Daihatsu Tough ya, mesin DL rawan jebol. Utamanya karena sistem sirkulasi air yang mampet ya. Jadi kalau di Performa Auto, sebelum mobil yang dilempar ke pasaran, semua kita urut dulu sistem sirkulasi pendinginan atau airnya ya. Mulai dari radiator, kalau radiator itu kurang bagus kita ganti baru, kalau masih bagus kita servis atau kita korok, kalau di Jawa bilangnya dikorok, dibersihkan ya. Lalu semua selang-selangnya kita ganti, selang air ya, selang radiator atas bawah ya. Ini selang radiator atas bawah, ini ya, ini selang air radiator atas bawah kita ganti. Kemudian selang bypass, wajib hukumnya selang bypass yang bottom ini dulu wajib ganti ya. Kemudian oil cooler ya, oil cooler itu seringkali bermasalah, jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian selang oil cooler wajib diganti panjang pendek ya, usahakan gunakan original ya. Kemudian selang bertekanan tinggi, selang alternator itu wajib diganti, karena kalau pecah bisa menyebabkan oli habis dan akan ngejam ya. Kemudian sistem pendinginan itu biasanya di cylinder head banyak lubang-lubang air, itu banyak yang mampet karena karat, dan harus wajib menggunakan air coolant berkualitas baik ya. Jadi makanya kalian harus menggunakan air radiator coolant yang bagus kualitasnya setelah semua sistem jalur air dibersihkan ya. Memang lebih baik kalau untuk overhaul atau minimal turun setengah mesin untuk dibersihkan lubang-lubang air di blok maupun di cylinder head ya. Kemudian cock drain itu sering sekali mampet. Cock drain sering sekali mampet ya. Nanti saya akan lanjutkan lagi bagaimana cock drain itu mampetnya sampai seperti apa. Cock drain itu adanya di blok ya. Itu jalur air ke jalur air yang sering kali mampet. Kita akan lihat sebentar lagi. Nah, kita lanjut lagi. Ini cock drain adanya di blok mesin Daihatsu Tough, mesin DL ya. Nah, bisa kalian bayangkan kondisi cock drain yang besi ini ya, kondisinya sudah separah ini, keropos ya, ini keropos parah. Nah, ini wajib diganti. Bisa kalian bayangkan cock drain itu mampet. Mana sih mampetannya? Tuh, ini air karat yang menjadi korosi, bikin mampet di cock drain ini. Lubang sekecil ini ya, lubang segini udah dimampetkan oleh kotoran menggumpal seperti ini. Ini ya, ini buntu, bukan mampet lagi, tapi ini udah keropos, buntu ya. Nah, ini yang saya maksudkan, jangan sampai kita terkecoh oknum penjual yang hanya mengatakan bagus, apik, istimewa, original, tinggal gas. Padahal mereka belum tentu memeriksa perangkat-perangkat yang kelemahannya si Daihatsu Tough atau mesin DL. Nah, untuk Performa Auto selalu memperhatikan yang namanya cock drain ini ya. Inilah si cock drain yang baru, yang original, made in Jepang ya. Harusnya bentuknya seperti ini, blong, tidak ada kotoran menyumbat. Jadi seperti itulah yang harus kita perhatikan. Selain selang-selang tadi semua adalah cock drain, dan juga ada satu benda lagi namanya elbow ya. Elbow itu juga penting ya, karena rawan bocor dan mampet. Sebentar saya akan tunjukkan bagian dari yang namanya elbow. Nah, teman-teman, yang saya sebutkan tadi elbow, ini adalah elbow ya. Kita akan coba lihat elbownya seperti apa. Nah, ini yang dinamakan elbow ya. Ini yang namanya kan elbow ya. Ini seringkali keropos ya, sehingga
menyebabkan kebocoran air sehingga overheat ya. Nah, ini barang ini nggak terlalu mahal ya. Ada original maupun KW yang sudah SNI ya. KW yang sudah SNI juga sudah cukup bagus ya. Kalau bisa memang original, kalau tidak ya boleh menggunakan KW yang sudah SNI ya, pabrikan terkenal. Jadi inilah barang-barang yang wajib kita perhatikan ya. Yang wajib kita perhatikan pada saat kita memperhatikan sistem sirkulasi pendinginan. Ini dia semua. Oke. Radiator kalian tentunya tahu semua. Ini adalah selang bypass ya, yang berbentuk U. Ya, ini selang bypass ya. Ini wajib diganti karena sering pecah, bocor, bikin overheat, bikin jebol mesin. Nah, ini selang oil cooler nih. Ini selang oil cooler panjang ya. Ini selang oil cooler pendek. Ini juga wajib diganti. Tuh. Selain selang radiator atas bawah ya, selang oil cooler ini wajib diganti. Ini selang oil cooler panjang pendek. Ini elbow tadi ya. Sudah kita berikan contoh seberapa besar tingkat kemampatan elbow. Contoh elbow-nya lagi kita masih cari. Ini seberapa besar tingkat kemampatan cock drain. Cock drain ini parah ya. Gimana ya, cock drain ini jalur air tapi mampetnya sampai seperti ini. Ya, jadi kalau bisa diganti lah. Ya, jadi buat kalian-kalian pecinta TAF ya, kenapa sih suka bertanya-tanya, kenapa sih kalau Om David di Performa harga jualnya kok di atas orang-orang? Kenapa? Karena sebelum dilempar TAF-TAF yang ada di Performa Auto itu kita lakukan inspeksi menyeluruh ya, mulai dari mesin, kaki-kaki, wiring system, karet-karet, kaca-kaca interior semuanya. Jangan tanya kalau body sudah pasti full restorasi. Mesin pun kita akan sesuai kebutuhan ya. Ada yang kita overhaul setengah, ada yang kita overhaul total, kita ganti semua jeroan mesinnya, tergantung kebutuhan. Kalau memang kerusakannya membutuhkan untuk kita overhaul total, kita overhaul total. Jadi hal-hal sekecil ini yang kita kadang-kadang nggak memperhatikan ya. Kadang-kadang mohon maaf nih buat para pedagang TAF juga, kadang-kadang bodinya bagus, klimis, baru dicat, mulus, bagus, seperti baru, apik. Nah, sering kali saya mendengar laporan, waduh Om David, saya nyesel nggak beli sama Om David. Kenapa? Saya udah ke tempat Om David tapi harganya mungkin lebih mahal dari tempat orang nih. Sekarang saya udah beli di tempat orang lain. Saya mau tukar tambah aja deh dengan Om David punya mobil. Loh, kenapa? Kok mau tukar tambah? Ya, ini ternyata mesinnya panas Om. Ini cerita seorang pembeli dari Kalimantan. Jadi dia ada proyek di Kalimantan ya. Dia beli mobil di seorang pedagang di daerah Jawa Tengah yang cukup beken juga di YouTube maupun di Instagram. Jadi beli, ternyata sudah betulin, sudah hampir 15 juta, masih ngerongrong rewel sana sini. Dan terakhir adalah overheat, panas, demam tinggi ya. Dan di daerah sana di Kalimantan tidak bisa ditolong. Lalu dia mengajak saya tukar tambah dengan mobil yang sudah ready di Performa Auto. Itulah kisah-kisah teman-teman para pembeli TAF. Contohnya salah satunya ya. Kemudian ada lagi satu lagi dari Sulawesi ya. Dia juga beli sebuah Daihatsu TAF independen di Jawa Timur. Ternyata
banyak kegagalan dan kerusakan di bagian-bagian parts yang parts vital yang penting, sehingga menyebabkan kekecewaan dan sulitnya mencari parts di daerah pedalaman. Lalu menghubungi saya dan meminta bantuan untuk mencari parts original. Oke. Ini mah bypass. Elbow yang besi. Jadi buat teman-teman senusantara pecinta TAF, telitilah sebelum membeli. Jangan terkecoh dengan bodi yang klimis, mulus, padahal baru disiram cat dan dalamnya itu banyak kropos yang ditutupin aja. Berhati-hati. TAF bukan mobil murah lagi sekarang. Waspada ya, dan seringkali TAF dibeli nggak lama tuh pasti overheat, jebol, mesinnya ngejam. Karena apa? Karena sirkulasi airnya mampet semua. Lihat ini ya, hampir seluruhnya elbow atau cock drain ya. Elbow juga sering mampet dan kropos. Ini cock drain kebetulan. Cock drain yang saya buka seperti ini tingkat kemampetannya. Tuh. Oke. Hanya di Performa Auto, seluruh jalur pendinginan, jalur air kita inspeksi, kita lancarkan semuanya dengan penggantian parts yang tidak kaleng-kaleng. Semuanya kita ganti, kalau yang memang harus diganti kita ganti. Jadi nggak ada lagi parts yang seperti gini terus diakal-akalin, disok, dipasangin pipa dan segala macam, dilas, nggak ada. Kita ganti baru. Untuk spare part seperti ini kita ready stock ya. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir untuk rawat TAF, karena sebenarnya TAF itu mudah dirawat asal mengerti dan paham. Dan jangan terkecoh dengan para penjual yang mengecapi jualannya dengan berlebihan, padahal intinya nol. Kenapa? Karena dia tidak mengecek dan menginspeksi dagangannya sebelum dijual. Hanya cuman bicara bagus banget, enak dipakai dan segala macam. Nah, ternyata sirkulasi pendinginan, sirkulasi air itu banyak mampetnya. Oke, ya hanya di Performa Auto, radiator kita ganti atau kita servis. Kita perhatikan seluruh jalur air. Kita perhatikan untuk parts yang vitalnya. Kalau memang rusak kita ganti baru. Hanya di Performa Auto kita memberikan komitmen bahwa kita perbaiki semua kendaraan sebelum kita pasarkan. Nah, buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, serta share video ini sebanyak-banyak kepada teman-teman kalian penggemar Daihatsu TAF di seluruh Nusantara. Saya David Kamil pamit mundur. Sampai jumpa lagi di tips and trick berikutnya. Sampai jumpa.